Tuhanku, Kau panggil marilah. Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk rekan-rekan sekalian. Pada saat ini saya ingin membagikan sebuah renungan dengan judul Marilah Kepadaku. Firman Tuhan diambil dari Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30 yang berbunyi, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saya membagi renungan ini dalam beberapa bagian. Yang pertama, syarat dengan soal. Artinya, hidup ini penuh dengan masalah. Firman Tuhan mengatakan, letih lesu dan berbeban berat. Ayub 14 ayat 1 mengatakan, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Jadi fakta bagi kita semua bahwa hidup ini penuh dengan pergumulan. Yang kedua, simak sabda. Dalam setiap situasi, mari kita cari firman Tuhan sebagai jalan keluar dari pergumulan-pergumulan kita. Contoh dapat kita lihat di Kisah Para Rasul 23 ayat 10 sampai dengan 11. Maka terjadilah perpecahan besar sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya. Ini menjadi pelajaran bagi kita pada saat kita mengalami pergumulan hidup, maka percayalah Tuhan berdiri di sisi kita dan juga ada firman Tuhan yang dapat menguatkan kita. Yang nomor 3, seruan untuk serta. Permohonan untuk supaya Tuhan Yesus menyertai kita. Ada beberapa hal. Yang pertama, hidup baru dalam Kristus. Ayat kita mengatakan, marilah kepadaku. Solusi untuk semua masalah kita adalah dengan mendekat kepada pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kemudian yang kedua, hidup bersama dengan Kristus. Ayat 29-30 mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Sebagai contoh, kuk adalah alat yang dipakai, ditaruh di antara dua kerbau yang sedang membajak. Dengan kuk ini, maka beban yang tadinya berat bila mana dipikul oleh satu, menjadi lebih ringan, karena ada dua yang memikul. Begitu juga dengan kita, pada saat kita menghadapi pergumulan hidup, bila Tuhan Yesus berjalan bersama-sama kita, maka beban itu akan menjadi lebih ringan. Yang nomor 4, segar sejati. Ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan yang terakhir, sambut sekarang. Bagaimana reaksi kita? Undangan Tuhan Yesus adalah marilah kepadaku. Sambut sekarang berarti kita menerima undangan itu dalam menghadapi pergumulan kita. Ibrani 3 ayat 7 dan 8 mengatakan, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jadi dari renungan singkat pada saat ini kita belajar, hidup ini penuh dengan pergumulan. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan berdiri di sisi kita dan memikul beban itu bersama-sama kita. Masalahnya, maukah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus?
Kiranya firman Tuhan pada saat ini boleh menguatkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian. Tuhan Yesus memberkati. Saya Johan 5. Haleluya. Amin. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Ku dengar Tuhanku